Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, hati menjadi tenang, pikiran menjadi lapang, dan juga cemerlang. Semakin lapang dan cemerlang pikiran jika bertambah ilmu pengetahuan. Bertambahnya ilmu pengetahuan bisa jadi disebabkan karena luasnya hubungan-hubungan, luasnya jalinan tali komunikasi, luasnya jaringan hubungan bertambah kuat, dan luasnya jaringan komunikasi salah satunya adalah dengan jalan pernikahan. Menikah dengan orang yang berbeda jauh suku, budaya, bahkan bisa jadi bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara dengan sebuah tema yang cukup menarik, yakni perbedaan budaya. Perbedaan budaya yang semestinya menjadi sarana untuk menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan, bahkan mendidik jiwa untuk semakin dewasa sehingga arif dalam berpikir, bijak dalam bertindak. Bukan perbedaan budaya yang justru menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kepada kita umatnya agar kita menikah dengan orang yang berbeda budayanya, dengan orang yang jauh sukunya, dibanding dengan mereka yang memang betul-betul dekat dalam ring kita. Anjuran ini tentu saja anjuran yang sangat baik, yakni agar umat Islam berkembang jumlahnya, agar Islam tersiar ke seluruh permukaan bumi. Islam tersebar ke seluruh persada kolong langit. Tapi ketika pernikahan itu menjadi tidak harmonis disebabkan karena perbedaan budaya, ini memang satu hal yang berbeda. Dalam penyikapan-penyikapannya, satu hal yang bisa dibilang juga sifatnya adalah kondisional dan sangat kasuistik. Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang pemicu ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga disebabkan karena perbedaan budaya, alangkah baiknya kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam salah satu ayat di surah Al-Hujurat. Allah menyebutkan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dalam ayat ini Allah menutup pakai kalimat yang sangat indah. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Sehingga perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa yang berdampak pada perbedaan perilaku, adat istiadat, budaya, mestinya bukanlah sarana untuk menghambat keharmonisan kehidupan rumah tangga yang asmara, yang amanah, sakinah, mawadah, rahmah. Tetapi mestinya perbedaan budaya ini kalau kita tinjau dari ayat tersebut di atas adalah merupakan sarana bagi seseorang
agar ia mampu meningkatkan ketakwaannya. Bagaimana ceritanya ketakwaan itu bisa meningkat? Yakni menjadikan pasangan kita yang berbeda budaya itu sebagai sparring partner. Memang karena begitu banyak ragam budaya yang muncul sesuai dengan latar belakang orang itu terlahirkan, suku bangsa orang itu dibesarkan, maka beragam pula lah memang berbagai macam budaya-budaya dalam kehidupan masyarakat yang terhampar di seluruh persada bumi. Dan satu orang saja bisa membawa budaya yang sangat beragam, yang bisa jadi bertolak belakang secara diametral dengan kita sebagai pasangannya. Islam tidak anti dengan ragam budaya yang ada dalam kehidupan umat manusia. Islam tidak menghendaki ragam budaya yang ada itu menjadi sandungan dalam membangun keharmonisan kehidupan rumah tangga. Tetapi Islam menghendaki agar keragaman budaya dalam kehidupan masyarakat, khususnya ketika sudah terjalin sebuah tali ikatan pernikahan, keragaman budaya ini akan menjadi hasanah baru, akan menjadi cakrawala baru untuk seseorang lebih terampil mengelola berbagai macam problem-problem kehidupan rumah tangga. Yang dengan itu pula, maka nuansa sakinah, mawadah rahmah diwarnai dengan berbagai macam pelangi perilaku yang unik, berbagai macam warna-warna kehidupan yang bisa jadi tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga yang lain. Dan sebagai orang beriman, mestinya memang keragaman budaya ini dalam kehidupan rumah tangga menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada budaya-budaya yang bisa jadi menurut kita tidak baik, tapi bagi sebuah masyarakat itu adalah hal yang baik. Ada budaya-budaya yang menurut kita itu sesuatu yang buruk, tetapi bagi sebuah masyarakat tertentu bisa jadi itu adalah hal yang biasa. Maka sampai di sini memang perlu ada standar penilaian dari sisi akidah Islamiyah. Dan inilah pula kenapa Islam mengharamkan seseorang menikah dengan orang yang beda akidah. Karena akidah akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Lantas, seperti apakah fenomena yang muncul di tengah kehidupan masyarakat kita tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan perbedaan faktor budaya? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Banyaknya ragam budaya bisa menjadi pemersatu kehidupan rumah tangga yang erat dan kuat, tapi juga sebaliknya. Pada sebagian orang, keragaman budaya itu justru menjadi pemicu munculnya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang saya katakan di atas tadi, ada banyak keragam budaya. Ada masyarakat yang dalam menjalankan kehidupan kesehariannya sepanjang kehidupan mereka, bisa dibilang budaya mereka adalah budaya yang datar-datar saja. Segala suasana dan kondisi yang menimpa dirinya, rumah tangganya, mereka juga menyikapi dengan biasa-biasa saja.
Karena ini berjalan secara terus-menerus dan turun-temurun serta membudaya di tengah masyarakat, maka menyikapi situasi kondisi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan sikap yang wajar-wajar saja, bagi mereka itu juga hal yang wajar. Bagi mereka itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi bisa jadi pada sebuah masyarakat tertentu, komunitas suku bangsa tertentu, mereka memiliki cara yang berbeda di dalam mereka menyikapi setiap situasi dan kondisi yang datang dalam kehidupan mereka. Misalnya saja ada sebuah masyarakat yang kebiasaan mereka adalah senantiasa mengekspresikan sikap dan rasa mereka dengan berkumpul-kumpul, makan-makan, atau bila perlu mengeluarkan sejumlah belanjaan, tentu saja yang cukup menguras kantong tertentu. Dan ini sebenarnya hal yang biasa juga dalam kehidupan masyarakat mereka. Dan tentu saja memang sepanjang apa yang mereka lakukan dalam batas-batas kemampuan. Misalnya saja bisa dibilang dalam sebuah budaya masyarakat itu mau menikah, pesta. Hamil, pesta. Lahir anak, pesta. Mau tanam padi di sawah, pesta. Hari-hari besar Islam, pesta. Apa saja semuanya diiringi dengan pesta. Tidak berhenti sampai di sini. Karena terkait dengan budaya, maka ketika mau menyambut seseorang yang dianggap sebagai tamu agung, mereka juga berpesta. Sehingga dalam 1 tahun kehidupan mereka, bisa disebut tak berbilang jumlah pesta yang harus mereka lakukan. Dan pesta itu juga sangat variatif, sesuai dengan kemampuan kantong masing-masing rumah tangga. Jika mereka yang berkantong tipis, bisa jadi pesta-pesta yang dilakukan itu dilakukan ala kadarnya. Tapi yang lebih celaka adalah kemudian sudah berkantong tipis, pesta itu wajib diadakan sehingga seseorang itu sampai berhutang ke sana kemari. Dan pendapatan rumah tangga menjadi defisit. Maka bagi sebagian yang berkantong tebal, pesta itu pun dilakukan semakin meriah. Tapi meskipun berkantong tebal, karena memang pesta itu dilakukan dengan over meriah, teramat sangat meriah, tidak tertutup kemungkinan pesta yang dilakukannya itu pun kemudian berdampak pada peristiwa terjadinya hutang ke sana kemari. Belum lagi dalam kehidupan modern di mana transaksi keuangan hari ini sudah mulai bisa diwakili hanya dengan sepotong kartu. Cukup dengan menggesek kartu yang bernama kartu utang, maka seseorang akan mudah sekali melakukan hutang piutang. Ini baru dari satu sisi. Jika pesta dan pesta yang dilakukan tersebut harus sampai menghutang, budaya seperti ini bisa menjadi penghambat keharmonisan kehidupan rumah tangga. Tentu saja bagi seorang pasangan yang berangkat dari budaya yang jauh dari hingar-bingar pesta dalam kehidupan mereka sebelumnya akan merasa risih. Bukan sekedar risih, lambat laun akan muncul mungkin protes sampai pada tingkat kemarahan. Jika protes dan kemarahannya merasa tidak mendapat tanggapan dari pasangan yang memang latar belakang budayanya adalah gemar berpesta seperti ini, maka sangat terbuka kemungkinan terjadi disharmonisasi di antara mereka. Mulai dari saling sindir, perang mulut, atau perang kata-kata, bahkan mungkin sampai kemudian main tangan, bahkan mungkin kemudian mulai menjelek-jelekan keluarga, bahkan mungkin sampai menjelek-jelekan sebuah suku dan bangsa. Jika ini yang sudah mulai terjadi, maka waspadalah. Ketidakharmonisan pada hari-hari berikutnya sungguh teramat sangat menyiksa. Ketidakharmonisan pada hari-hari berikutnya sungguh akan membuat kehidupan rumah tangga bukan lagi baiti jannati, tapi sudah berubah menjadi baiti nari.
Bukan lagi rumahku adalah surgaku, tapi rumahku adalah nerakaku. Belum lagi jika ternyata budaya yang terjadi berikutnya adalah fenomena yang berbeda, bahkan orang akan mengatakan lebih parah lagi, ternyata sudahlah budayanya pesta-pesta, ditambah lagi budaya dalam rumah tangga itu jika ada sebuah masalah dari keluarga yang suka pesta-pesta tadi, pihak keluarga besarnya gemar mengintervensi. Intervensinya bukannya menengahi untuk merekatkan kembali, tetapi justru intervensinya adalah untuk membela pasangan yang memang backgroundnya gemar berpesta, karena ini dianggap hal yang biasa, dianggap yang hal wajar. Sementara pasangan yang dianggap menentangnya itu dianggap sebagai pasangan yang tidak mampu untuk memberikan support pesta-pestanya itu. Dan terjadilah kemudian disappointed. Perasaan dihinakan, perasaan direndahkan, karena pihak keluarga kemudian bisa jadi mengatakan, wah dasar kamu saja yang memang miskin, tidak mampu memberikan fasilitas pesta kepada pasanganmu ini, sehingga kau menentangnya. Kemudian kau seret-seret dalil agama yang dikatakan pesta ini sebagai pemubadiran lah, pesta ini dianggap sebagai penghambur-hamburan lah. Padahal bilang saja kamu tidak mampu untuk memberikan support kepada pasanganmu ini. Semakin runyamlah kehidupan rumah tangga yang seperti ini. Hanya satu kata lah yang bisa kita ucapkan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lantas, bagaimana jika rumah tangga ini harus dipertahankan? Dan sementara harmonisasi itu pun harus senantiasa dimunculkan. Saya akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Akan semakin menjadi perkara besar jika pihak keluarga besar sudah mulai mengintervensi, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat justifikasi penghukuman secara sepihak tanpa mau memahami bagaimana perasaan, bagaimana situasi, bagaimana kemampuan seorang pasangan yang memang latar belakangnya bukan latar belakang pesta-pesta. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada satu kasus yang seperti ini, mari kita telisik jalan keluar yang terbaik. Sebagai orang-orang yang beriman, kita tetap harus berdiri pada azam, bahkan niat awal kita berumah tangga. Dengan sebuah visi yang besar, bahwa visi berumah tangga kita adalah menjadikan rumah tangga kita sebagai sarana kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata menghadapnya, tetapi bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga nanti. Bukan aku seorang diri, tetapi kita bersama dengan pasangan dan juga anak cucu. Visi ini harus diperkuat. Visi ini harus diselaraskan dengan realitas faktual bahwa menikah berbeda ragam budaya dianjurkan di dalam Islam, bukan menikah beda akidah, beda agama. Kenapa? Karena perbedaan budaya adalah perbedaan pada tataran luar. Perbedaan budaya adalah perbedaan tataran casing.
perbedaan budaya adalah perbedaan yang sangat mungkin bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau memang ada yang perlu di write off, dihapus, di-delete. Karena itu bukan akidah. Kalau ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, bahkan boleh dipertahankan. Sekali lagi, budaya adalah merupakan aktualisasi perilaku sikap seseorang atau kelompok orang yang sepanjang akidahnya adalah akidah Islam, sangat mungkin untuk dirubah. Visi ini harus diperkuat. Kemudian kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat tadi di atas, bahwasanya Allah telah menegaskan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal. Pengenalan ini adalah pengenalan yang madal haya sepanjang kehidupan. Pengenalan ini adalah pengembaraan panjang sampai akhir kehidupan. Jangan-jangan sampai kita wafat pun kita tidak akan pernah tahu secara pasti tentang budaya sebuah masyarakat yang dibawa oleh pasangan kita. Namun demikian, kita bisa menganalisa, kemudian kita bisa mengambil sisi baiknya, bahwa perbedaan budaya ini adalah sarana kita untuk meningkatkan kecerdasan berpikir kita, meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita, meningkatkan keterampilan kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dalam kehidupan rumah tangga. Dan tahukah kita, kemampuan, keterampilan yang kita miliki untuk mengatasi problematika kehidupan, bisa jadi ini adalah peran besar, peran istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentu saja dalam konteks kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam. Justru kita harus bisa mewujudkan, dengan kata lain, merepresentasikan diri kita sebagai seorang mukmin sejati, seorang mukmin yang kuat keimanannya. Kehadiran Islam di tengah kehidupan umat manusia adalah juga untuk merubah budaya dari jahiliyah menuju budaya Islamiyah, dari budaya pemubadziran menuju pada budaya penghematan, dari budaya yang sia-sia berubah menjadi budaya yang manfaat adanya. Jelas, perbedaan budaya dalam kehidupan rumah tangga adalah merupakan sarana yang terbaik bagi seorang mukmin untuk menegakkan nilai-nilai keislaman. Wajar jika Rasulullah SAW juga menegaskan, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dibangkitkannya aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada kata-kata menyempurnakan yang berarti ada makna proses di dalamnya. Ada kata-kata menyempurnakan akhlak yang mulia, membuktikan bahwa akhlak awalnya adalah mulia. Ada upaya penyempurnaan, maka bisa jadi memang ada peristiwa-peristiwa yang berhadapan secara face to face. Ada penghadapan yang bisa jadi membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu untuk bisa menghilangkan yang buruk, menyaringnya, mengambilnya yang baik. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, ketika seseorang mendapatkan pasangan, sebut saja seperti kasus yang sedang kita perbincangkan, yang gemar berpesta, sebenarnya bukan untuk menghilangkan sama sekali semangat pestanya, tapi bisa dialihkan dalam semangat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kematian, pesta, mungkin yang dimaksud bukan pestanya, tetapi berkumpulnya sekian banyak orang untuk mendoakan baik almarhum maupun anggota keluarga yang ditinggalkan. Bahwa seseorang yang kedatangan tamu, dia harus menjamu tamunya tentu dalam batas-batas kemampuan. Bahwa
Ada hadis yang mengatakan makan dan minum di tempat orang yang ahlul musibah adalah haram hukumnya. Maka ini juga memang harus menjadi budaya yang dibawa oleh para tamu. Bahwa nawaitu tamu ketika datang kepada ahlul musibah bukan untuk pesta-pesta, bukan untuk makan-makan. Sehingga sampai pada tingkat yang terpahit, yakni tuan rumah yang sahibul musibah ini tidak menjamu mereka dalam bentuk makan dan minum, mestinya ini juga dimaklumi oleh para tamu. Bukan malah justru menjadi omongan, bukan malah menjadi cibiran. Dan kita ingin, jika ada musibah kematian, betul-betul ahlul musibah teringankan. Bukan tertimpa musibah, datang tamu berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, tapi begitu tamu pergi, justru yang terjadi adalah hutang yang menumpuk. Maka mudah-mudahan dengan pemahaman yang seperti inilah, keharmonisan rumah tangga yang kita bina, yang kita ingin membawanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul terwujud fid dunya wa fil akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.